Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala kegiatan dan aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari Mazmur pasal 4, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-9, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama adalah bagaimana kita menjalani kesesakan dalam kehidupan kita oleh karena masalah, tantangan, persoalan yang kita alami. Saudara, dalam hidup ini terkadang kita mengalami kesesakan oleh karena beratnya persoalan. Kita mengalami kesesakan oleh karena banyaknya masalah, oleh karena kesulitan ekonomi, oleh karena penyakit, oleh karena masalah keluarga, dan sebagainya, dan sebagainya. Setiap orang tidak akan terlepas dari masalah-masalah dalam dia menjalani hidupnya. Dan masalah-masalah tersebut membuat kita seringkali mengalami kesesakan, terlalu berat, terlalu sulit masalah-masalah yang kita alami. Dan oleh karena banyaknya beban, hidup ini jadi terasa sesak saudara. Bagaimana kita menjalaninya? Karena kalau kita salah menjalani hidup yang terasa sesak oleh karena masalah dan persoalan, maka hidup kita akan semakin rumit. Maka masalah akan semakin besar. Maka beban akan semakin berat. Artinya apa saudara? Kita harus bisa menjalani masa-masa kesesakan dalam hidup kita dengan cara yang benar, supaya masa-masa kesesakan tersebut bisa berlalu, supaya masa-masa kesesakan tersebut bisa kita lewati dan kita selesaikan. Dan kalau masa-masa kesesakan tersebut bisa kita selesaikan, bisa kita hadapi dengan benar, biasanya sesuatu yang besar akan terjadi, biasanya mujizat yang besar akan terjadi, biasanya ada hasil yang besar yang akan kita alami jika kita mampu melalui dan menjalani kesesakan-kesesakan di dalam kehidupan kita. Itu yang saya rindu kita belajar saat ini saudara, karena mungkin saudara dalam kehidupan saudara saat ini pun sedang mengalami kesesakan. Bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara hari ini, dan bagaimana seharusnya saudara menjalani hidup saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, kalau saudara rindu bebas dari kesesakan hidup saudara, kalau saudara rindu menjalani situasi-situasi kesesakan dalam hidup saudara dengan cara yang benar, sehingga pada akhirnya juga akan berdampak positif, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Kita mau renungkan firman Tuhan ini. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Dan kemudian saya juga akan menjelaskannya secara ekspositori. Pastikan hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan.
Mazmur pasal 4, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Doa pada malam hari untuk pemimpin biduan. Dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar, dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Daud, karena Mazmur ini adalah Mazmur Daud. Daud menegaskan bahwa di dalam kesesakan Tuhan memberi kelegaan bagi dia. Ada masa-masa kesesakan yang dia alami dalam hidupnya, dan kemudian dalam masa-masa kesesakan itu dia menjelaskan apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Dan kemudian saudara, setelah dia menjalani masa-masa kesesakan oleh karena kesulitan, oleh karena masalah persoalan dalam hidupnya, akhirnya Allah mengerjakan kelegaan di dalam hidupnya. Saya percaya saudara, di dalam kehidupan saudara ada masalah, tantangan, persoalan yang mungkin seringkali saudara hadapi karena tidak ada manusia yang bisa bebas dari masalah, persoalan, dan tantangan kehidupan. Dan saya percaya dalam semua kesesakan, masalah, persoalan tersebut, saudara rindu mengalami kebebasan, saudara rindu mengalami kelegaan. Tuhan mengerjakan kelegaan di dalam kehidupan saudara. Dan itulah yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Daud, di mana dalam kesesakan hidup yang dia alami oleh karena tantangan, masalah, dan persoalan saudara, Tuhan memberi kelegaan bagi dia. Tuhan mengerjakan kelegaan bagi dia. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-8 saudara, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Allah memberi sukacita ketika dia menghadapi kesesakan-kesesakan dalam hidupnya dengan cara yang benar. Di mana sukacita tersebut dia berkata lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Ada satu sukacita yang Tuhan kerjakan melebihi daripada sukacita yang bisa diberi oleh karena kelimpahan, melebihi sukacita yang bisa diberi oleh karena kecukupan materi, melebihi sukacita yang bisa diberi oleh karena mujizat terjadi, oleh karena keberhasilan, dan sebagainya dan sebagainya. Ada satu sukacita yang khusus, sukacita spesial yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Daud. Itu karena dia menjalani
kesesakan, masa-masa kesesakan dalam hidupnya dengan cara yang benar, saudara. Bahkan dikatakan lagi ayat 9, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Dia bisa beristirahat dengan tentram. Dia bisa beristirahat dengan aman. Dia bisa membaringkan dengan tentram karena Tuhan yang membiarkan dan memberikan kepadanya keamanan dan ketentraman. Saudara, luar biasa pengalaman hidup Daud. Dan saya percaya setiap kita rindu mengalaminya, di mana Tuhan memberikan kelegaan, di mana Tuhan memberikan sukacita, dan Tuhan memberikan keamanan dan ketentraman. Itu yang dialami oleh Daud dalam hidupnya ketika dia menjalani masa-masa sulit, masa-masa berat, di mana dia mengalami kesesakan oleh karena masa-masa yang sulit tersebut, tetapi dia jalani dengan cara dan sikap yang benar, dan akhirnya dia mengalami perkara besar. Ada ketentraman, ada kelegaan, ada sukacita yang Tuhan kerjakan, menggantikan kesesakan dalam kehidupannya. Saat ini saudara, mungkin saudara sedang mengalami beban berat dalam hidup saudara. Mungkin ada masalah persoalan, masalah keluarga, kesulitan ekonomi, masalah di pekerjaan, masalah dalam kesehatan, dan sebagainya yang saudara alami dalam kehidupan saudara. Dan masalah-masalah itu menyesakkan hidupmu. Masalah itu terlalu berat bagimu. Masalah itu bertubi-tubi. Belum selesai yang satu, yang lain sudah datang. Belum selesai lagi yang satunya, yang lain lagi sudah datang. Seringkali saudara dalam hidup ini ada bertumpuk-tumpuk masalah yang membebani, yang menindih kehidupan kita, yang membuat hidup ini terasa sesak. Dalam situasi-situasi yang demikian saudara harus menghadapi masalah dan masa kesesakan yang saudara alami dalam hidup saudara dengan cara yang benar, supaya akhirnya kesesakan tersebut akan berubah menjadi kelegaan. Kesesakan tersebut akan berubah menjadi sukacita. Kesesakan tersebut akan berubah menjadi ketentraman dan keamanan. Allah menggantikan kesesakan-kesesakan dalam hidup saudara. Allah menggantikannya dengan ketentraman. Hadapi semuanya dengan cara yang benar, saudara. Yang menjadi pertanyaannya saat ini yang saya rindu kita belajar adalah bagaimana kita menjalani masa-masa kesesakan dalam hidup kita. Bagaimana kita menjalani masa-masa sulit di dalam kehidupan kita, saudara. Yang pertama yang dilakukan oleh Daud dalam masa-masa kesesakan dalam hidupnya ada di ayat yang kedua, saudara. Dia berkata, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi aku kelegaan. Yang pertama, saudara, yang dia tegaskan, yang dia lakukan dalam menghadapi kesesakan-kesesakan dalam hidupnya adalah di mana dia berseru kepada Tuhan dalam kesesakan itu. Dia mohon jawaban dari Tuhan. Dia minta Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjawab, Tuhan yang bekerja di dalam hidupnya ketika dia mengalami kesesakan di dalam hidupnya. Dia berkata, ya Tuhan, jawablah aku. Dalam masa sulit, dalam kesesakan yang dia alami, dia tidak lari kepada yang lain, saudara. Dia tidak lari untuk mencari pelampiasan. Tetapi dalam kesulitan kesesakan yang dia alami, dia berkata, ya Tuhan, aku berseru dan jawablah aku. Dan tahukah saudara bahwa Tuhan, Dia Allah yang penuh kasih. Dia menantikan kita terus berseru kepada Dia. Dia menantikan waktu untuk menjawab kita, memberi kelegaan bagi kita di masa-masa kesesakan. Dia menantikan waktu bagi kita untuk memberi sukacita bagi kita.
dan memberi keamanan dan ketentraman, menggantikan segala kesulitan, beban berat yang menyesakkan kehidupan kita. Allah adalah Allah yang baik yang akan menjawab kita dalam segala kesesakan kita, saudara. Itu sebabnya apapun yang saudara alami yang menyesakkan kehidupan saudara, yang paling utama adalah datanglah kepada Tuhan. Berserulah kepada Dia, berserahlah kepada Dia, harapkan mujizat daripada Dia, nantikan campur tangannya di dalam kehidupan saudara. Yang pertama, saudara, yang dilakukan oleh Daud dalam kesesakan kehidupannya, sehingga kesesakan itu diubah oleh Tuhan menjadi kelegaan, sukacita dan ketentraman, saudara. Yang pertama yang dia lakukan adalah dia berlari kepada Tuhan, dia berseru, dia mengadu, dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan yang campur tangan dan menjawab dia. Dan hari ini pun yang paling utama yang harus saya dan saudara kerjakan dalam kesesakan-kesesakan hidup kita adalah berserulah kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam renungan-renungan, baik renungan pagi maupun renungan malam, saudara, di akhir dari renungan tersebut saya sisipkan di sana waktu untuk kita doa bersama. Supaya apa, saudara? Ada waktu untuk bagi saudara berseru kepada Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Karena dalam kesesakan-kesesakan yang kita alami, yang paling utama yang harus kita lakukan adalah kita harus berdoa, dan berdoa. Kita harus berseru kepada Tuhan. Dia adalah jawaban bagi kita, saudara. Itu sebabnya hari ini, awali hari ini dengan berseru kepada Tuhan. Kita akan berdoa bersama di akhir dari video ini, saudara. Mari berdoa dan serahkan semuanya kepada Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dia Allah yang akan menggantikan segala kesesakan saudara menjadi kelegaan, menjadi sukacita, menjadi ketentraman dan keamanan. Dia ubah semuanya, saudara. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Daud, yang harus kita terapkan dalam hidup kita, bagaimana dia mengalami kesesakan dan apa yang dia lakukan dalam kesesakan yang dia alami. Di ayat yang kelima, dia mengajarkan kepada umat Tuhan apa yang dia alami. Dia berkata, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Saudara, dalam kesesakan yang kita alami, yang Tuhan tegaskan di sini, yang Daud lakukan dalam kehidupannya adalah di mana dia belajar untuk berdiam diri dan tidak berbuat dosa dalam kesesakan yang dia alami. Saudara, dalam kesesakan yang kita alami, kita harus belajar untuk berdiam diri. Kita harus belajar untuk mencari solusi, berdiam diri, mencari kehendak Tuhan, supaya kita tidak salah merespon, supaya kita tidak salah bertindak dalam segala kesesakan-kesesakan yang kita alami di dalam hidup kita, saudara. Belajar berdiam diri dan jangan berbuat dosa. Itu hal kedua yang dikerjakan oleh pemazmur ini, oleh Daud, saudara. Dalam kesesakan yang dia alami, dia belajar berdiam diri. Dia tetap hidup dalam kebenaran. Begitu banyak orang-orang yang ketika masalah hidupnya rumit, akhirnya dia mulai tenggelam dalam dosa. Akhirnya dia mulai masuk ke dunia hitam, saudara. Oleh karena sulitnya hidup yang dia alami. Dengar, saudara, semakin sulit kehidupan yang kita alami, seharusnya semakin kita berlari dan berseru kepada Tuhan. Semakin sulit kehidupan yang kita alami, seharusnya semakin kita mencari waktu untuk berdiam diri dan jangan berbuat dosa. Waktu untuk berdiam diri dan mencari kehendak Tuhan. Itu yang kedua yang dilakukan oleh pemazmur, saudara. Dalam kesesakan yang dia alami, dia belajar berdiam diri dan dia tidak berbuat dosa. Kemudian, saudara, yang kedua yang dilakukan oleh Daud dalam kesesakan-kesesakan hidup yang dia alami, itu ada di ayat yang ke-6, saudara, di mana dia berkata, persembahkanlah korban yang benar dan percaya kepada Tuhan. Saudara, yang ketiga yang dia lakukan, dia tetap percaya kepada Tuhan dan dia tetap memberi korban persembahan.
yang benar kepada Tuhan, tetap menyenangkan hati Tuhan dengan persembahan-persembahannya. Dia tetap percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah sanggup untuk mengubah kesesakannya menjadi kelegaan, sukacita, dan ketentraman. Dia percaya Tuhan sanggup mengubah situasi dan kondisi kehidupannya. Itu sebabnya dia tetap percaya dan dia tetap memberi persembahannya, korbannya kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara, dalam kesesakan yang kita alami, percayalah, Allah sanggup campur tangan, Allah sanggup bertindak, Allah sanggup mengubah semuanya. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan saudara saat ini, Allah sanggup mengubah segala situasi, kondisi kehidupan saudara. Itu sebabnya tetap percaya kepada Tuhan dalam situasi sulit yang saudara alami. Tetap persembahkan korban bagi Tuhan dalam situasi sulit yang saudara alami. Sebagai salah satu contoh saudara yang menjadi kesaksian nyata, saya kenal ada seorang ibu yang dia mengidap kanker darah saudara. Bayangkan kanker darah, penyakit yang paling mematikan. Biasanya orang yang kena kanker darah hidupnya akan putus asa dan dia tidak akan berbuat apa-apa lagi. Dia tidak akan semangat untuk melakukan apa-apa lagi. Mungkin dia menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Tetapi ibu yang saya kenal ini saudara, ketika dia divonis bahwa dia kanker darah, dia semakin giat melayani. Di media sosial hari ini dia semakin giat melayani. Dia memberi korban persembahan yang terbaik bagi Tuhan dalam kesesakan yang dia alami, yaitu dia mengalami kanker darah saudara. Dia makin sibuk dan makin giat melayani, sehingga ketika vonis dikatakan sekian bulan lagi dia akan sanggup bertahan hanya sekian bulan ke depan. Tapi sampai hari ini sudah bertahun-tahun dia mengidap kanker darah tersebut. Dia masih hidup, dia masih fit saudara, dia masih melayani Tuhan dengan giatnya hari ini di media sosial karena situasi pandemi ini. Saudara, dalam kesesakan yang saudara alami, mari tetap percaya kepada Tuhan, persembahkan korban bagi Tuhan, maka saudara akan melihat Tuhan akan mengerjakan perkara besar di dalam hidup saudara. Sama seperti ibu ini, vonis dokter pun batal dalam hidupnya ketika dia meresponi situasi kesesakan. Dia tetap memberi persembahan kepada Tuhan dengan melayani Tuhan. Dia tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mukjizat. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Bagaimana cara kita menjalani kesesakan dalam hidup kita saudara? Kita harus tetap berseru kepada Tuhan. Kita harus belajar berdiam diri. Dan kita harus tetap percaya kepada Tuhan dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Maka dengan demikian apa yang akan kita alami? Dalam kesesakan saudara akan mengalami kelegaan. Dalam kesesakan Tuhan beri sukacita. Dan Tuhan mengubah segala kesesakan saudara menjadi satu sukacita, ketentraman dan kedamaian, kelegaan akan saudara alami dalam hidup saudara. Biarlah janji firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Mari terapkan firman Tuhan ini di dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama, berseru bersama dalam kesesakan-kesesakan yang kita alami. Percayalah Tuhan akan mengubah semuanya menjadi kelegaan. Itu sebabnya terapkan prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Berkati dan membangkitkan setiap iman saudara. Dan saat ini kembali kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa kepada setiap saudara. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saya akan berdoa bagi profesi saudara dan segala pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, bersepakat, bersatu hati, berdoa, menyerahkan segala pergumulan-pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari ambil sikap berdoa. Datang kepada Tuhan dengan hati yang benar, dengan iman yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan, yang sedang merendahkan diri di hadapan-Mu untuk kami bersama-sama bermohon di hadapan-Mu. Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala pergumulan mereka, Engkau tahu segala kerinduan mereka, beban mereka, persoalan mereka, profesi mereka, dan segala aktivitas mereka yang akan mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya saat ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan.
Karena kami tahu dan kami percaya semuanya ada dalam otoritas Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, turun kiranya penyertaan Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu, biar Engkau menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini Tuhan. Jika Engkau yang menyertai mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Jika Engkau menyertai perjalanan mereka, maka mereka akan beruntung dalam segala perjalanan dan segala aktivitas mereka. Itu sebabnya Tuhan, kiranya Engkau menyertai segala kegiatan anak-anak-Mu ini di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dalam segala aktivitas yang mereka lakukan, biarlah damai Tuhan memenuhi hati mereka, ketenangan, ketentraman daripada Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka ya Tuhan, sehingga mereka akan melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Apapun yang mereka laksanakan, kegiatan mereka, aktivitas mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya bertindak, mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberi mereka hikmat untuk melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat sehingga apapun yang mereka kerjakan, mereka akan berhasil ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang mengajar mereka, Engkau yang memberi hikmat bagi mereka dalam apapun yang mereka kerjakan, dalam apapun yang mereka putuskan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hikmat Allah ada atas kehidupan anak-anak-Mu, sehingga keberhasilan akan terjadi dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan, setiap anak-anak Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka untuk selalu mengerjakan yang terbaik untuk apapun yang mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka, sehingga keberhasilan menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa, berkati segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka, dan keberhasilan Engkau nyatakan, Engkau kerjakan di dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati mereka, dan Tuhan menjadikan mereka menjadi orang yang unggul dalam bidang mereka masing-masing, berhasil dalam bidang mereka masing-masing. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang tolong. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan, di bidang apapun bisnis mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Berkati mereka dalam menjalankan bisnis mereka. Hikmat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan juga yang memberkati usaha dan bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Biarlah sekalipun situasi sulit, tetapi anak-anak-Mu akan bisa dan mampu mengembangkan bisnis dan usaha mereka, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu ini dalam bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, berkati mereka semuanya ya Bapa. Tuhan, petani punya peran yang begitu besar bagi kehidupan di dunia ini, punya peran begitu besar bagi bangsa ini dan bagi daerah mereka masing-masing, di mana merekalah yang menyediakan bahan pangan untuk masyarakat ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong mereka, berikan mereka hikmat dalam mengerjakan pertanian mereka, sehingga dari sana mereka bisa mengalami berkat Tuhan. Dari sana mereka bisa semakin berkembang dan berhasil
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para petani ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati mereka dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan memberkatinya sehingga mereka akan semakin diberkati ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, dan berkati apa yang mereka perjualbelikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati para buruh ya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Biar dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, Tuhan menjaga, melindungi, menyertai mereka. Tuhan menjamin keselamatan kerja mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para buruh dalam nama Yesus, para pegawai di bidang apapun, para karyawan di bidang apapun yang mereka bekerja yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kami berdoa, berkati mereka, jadikan mereka berhasil, dan ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para PNS dalam nama Yesus, bagi TNI Polri dalam nama Yesus. Berkati semuanya ya Bapa, ajar mereka semuanya mengabdi bagi bangsa ini, bagi bangsa kami yang tercinta. Berkati ya Bapa para PNS dalam bidang mereka masing-masing. Mereka bekerja dengan mengerjakan yang terbaik di sana dalam nama Tuhan Yesus. Dan TNI Polri juga Tuhan memberkati mereka, ajar mereka bersatu hati, bergandengan tangan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, baik dokter, bidan, perawat, dan semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan tolong mereka, kasih karunia Tuhan nyata bagi mereka, berkati mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Mungkin karena mereka mencari kerja tapi sampai hari ini belum ketemu, belum ada pintu yang terbuka bagi mereka. Atau mungkin mereka sedang mengalami PHK sehingga mereka tidak ada aktivitas. Tuhan, saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ini, bukakan jalan bagi mereka, bukakan pintu berkat-Mu bagi setiap mereka ya Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus, berkati para anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, biar sukacita, semangat Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam pekerjaan dan profesi mereka, sehingga mereka bisa berkembang, bertumbuh di sana dalam ekonomi mereka, kesejahteraan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, selanjutnya sebelum beraktivitas di sepanjang hari ini, hamba juga rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bersyukur kalau anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, saat ini mereka ada dalam keadaan sehat. Tuhan kiranya tetap bekerja memberkati anak-anak-Mu ini sehingga mereka tetap ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Ajar mereka menjaga kesehatan mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu
Jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini, sembuhkan segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, biarlah Tuhan cabut segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Mereka sedang mengulurkan tangan bagi-Mu dan sedang menumpangkan tangan di tubuh mereka yang sakit. Dan saat ini juga mujizat Tuhan dinyatakan. Kesembuhan daripada Tuhan menjadi bagian anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, apakah itu asam lambung, apakah itu diabetes, hipertensi, kolesterol, kanker ginjal, apapun yang menjadi penyakit yang sedang mereka derita saat ini, ada Tuhan kami yang ajaib sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menjamin kesehatan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini juga hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini mereka bisa bersukacita dalam mengerjakan apa yang menjadi aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi beban, persoalan hidup mereka. Tuhan kiranya tolong mereka, Tuhan kiranya campur tangan, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka, sehingga hari ini mereka bisa melangkah dengan damai sejahtera Tuhan. Mereka bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dalam damai sejahtera Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bagaimana situasi keluarga itu sangat menentukan keberhasilan anak-anak-Mu. Itu sebabnya Tuhan kiranya bekerja, mengerjakan di tengah keluarga mereka damai sejahtera yang melimpah. Biar keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan damai ketentraman. Dalam nama Yesus, berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan campur tangan di tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menopang keberhasilan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam semua apa yang mereka kerjakan. Keberhasilan daripada Tuhan menjadi bagian mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu. Hari ini mereka berhasil, dan biarlah mereka akan bersaksi dalam keberhasilan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, inilah doa kami, inilah seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan doa yang telah kita naikkan bersama Tuhan jawab, dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Saat ini sebelum saudara melaksanakan aktivitas saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan yang saudara terima, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Tuhan menyertai saudara, dan kerjakan yang terbaik dalam apapun yang saudara kerjakan dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.